Selamat malam, kembali lagi bersama saya Edo di Ngobrol Dunia FPL. Di sini saya bersama Albana. Halo Al. Halo Mas Edo. Apa kabar Al? Sehat Al ya. Lagi kurang baik. Ada perlu ya Al ya. Iya, semoga cepat sembuh. Iya. Lagi padat juga ini IPL Mas, jadi bikin ngedrop juga. Tapi kita harus tetap bikin podcast ya. Nah, itu dia resiko memang. Oke. Langsung aja Al, ini kita mau bahas di Game Week 13 dan 14 kan mepet juga. Game Week 13 siapa aja nih kira-kira starting 15 lah ya. Kita ngomong 15 pemain yang akan kamu pilih dan sesuatunya yang berbeda itu apa? Kamu kasih alasan. Oke. Sebelum kita lanjut ke pemilihan pemain, sedikit cerita juga untuk ngobrol dunia bola kali ini kita akan sedikit berbeda ya Mas ya, yang dimana biasanya kita hanya cari King Watch to list-nya buat siapa pemainnya dan siapa kaptennya. Kali ini kita akan coba tes seberapa jauh kita menganalisa di satu game week tersebut ya, berapa poinnya nih gitu. Nanti kita akan share ya hasil poinnya berapa. Hasilnya kayak gimana. Betul. Oke. Langsung aja Mas. Lanjut. Dari kiper ada siapa? Mati Rian. Sama siapa? Ada Meslier juga dari Leeds. Mati Rian sama Leeds sama Meslier. Alasannya kenapa? Alasannya kali ini sepertinya antara si Leeds sama pertandingan Leeds akan berakhir 0-0 lah. Jadi menurut saya sih Meslier bisa jadi opsi untuk kiper kali ini sih. Karena iya untuk clean sheet. Oke. Nah, Riannya untuk backup aja sih. Oke, lanjut. Di 5 back ini siapa nih? Jangan lupa loh, uangnya harus cukup ya. Pasti. Kita juga akan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Ada Creswell. Oke, terus kemudian ada Ruben Dias. Manchester City ya. Oke, terus. Yep. Ogbonna dari West Ham. Robertson. Alasannya di belakang aja ya. Siap. Oke. Robertson. Wah, mahal dan Dallas. Iya, harus ada ini ya dong, sesuatu yang berliannya. Bukan berlian. Oke, kenapa nih 5 back ini? Alasannya sama karena kali ini adalah West Ham kayaknya akan mendulang poin karena akan clean sheet juga, akan melawan Crystal Palace kali ini. Crystal Palace kemarin sempat mengejutkan, bisa menahan Tottenham yang di luar dugaan memang sangat bermain baik. Di mana di sana ada Guaita ya, kiper dari Guaita untuk kipernya dari Crystal Palace. Tapi kali ini saya sih memprediksi dan menganalisa bahwasanya West Ham akan keluar lagi sebagai pemenang dan clean sheet pula sepertinya gitu. Creswell bisa assist ya. Kalau kemarin kan kebobolan tuh. Kayaknya sih harusnya ini bisa clean sheet sih. Clean sheet. Assist juga nggak tahu. Nanti dong, kita kan baru susun pemainnya doang. Belum pick tim. Siap. Sabar. Oke, lanjut. Di tengah siapa nih? Ada Kevin De Bruyne. Terus kemudian ada atlet bulu tangkis. Siapa? Son. Oke, Son. Korea Selatan. Dan Akhi Salah. Wah, mahal nih. Wih, mahal nih. Pendukungnya ada Ademola Lookman. Wah, ini anti mainstream ya. Dan yang mungkin orang banyak jual, tapi kali ini saya prediksi akan poin, yaitu ada Saka. Woi, Bukayo Saka. Kemarin main ya, walaupun Arsenal kalah ya. Nah, mentalnya sih tetap bagus, Mas. Dia performanya tetap konsisten sih. Menurut saya sih ya, bisa lah minimal 2 gol kali ya besok ya. Oke, kenapa De Bruyne, Son dan Salah tuh mahal-mahal pasti semua? Karena 3 ini yang minimal dia 3 sih. Jarang untuk 0 atau 2 jogging santai itu jarang. Gitu. 3 poin maksudnya? Iya, minimal 3 poin. Terakhir juga De Bruyne juga clean sheet lah, dapat minimal ya dia bisa kali ini, apalagi lawan-lawannya juga sangat mudah ya, West Brom ya. Ya prediksi sih mungkin City menang 5-0, tetap aliran bola skor ke gawang West Brom tetap alirannya dari De Bruyne sih. Mau siapa yang ngegolin juga De Bruyne juga gitu.
Son ini kan saling berlawanan nih sama Salah kan? Mereka kan sering cetak gol gitu. Nah, di sini yang menarik gitu. Karena sebenarnya untuk Tottenham lawan Liverpool Tottenham ini pertandingan yang sangat panas ya, di mana pemuncak klasemen akan bertanding di lawan klasemen kedua. Jadi menurut saya walaupun tidak mencetak gol, tapi dia bisa ya clean sheet lah, dapat kita. Cuma 3 poin doang dua-duanya. Tapi kan kita nggak tahu, kita kan bukan dewa. Cuma kalau misalkan salah satu dari mereka harusnya sih bisa cetak skor sih, Mas. Salah satunya ya. Oke. Iya. Lanjut ke kita karena nggak mau rugi soalnya. Oke. Lanjut ke penyerangan ya. Siapa penyerangan? Benteke. Benteke, terus ada Ings dan Welbeck. Oke, nanti habis ini kita langsung lihat lah pemilihan starting 11-nya siapa ya. Yep. Ini kan kita baru transfer ya. Oke. Yep. Kenapa? Ini anti mainstream semua nih, Benteke, Ings, Welbeck. Ings baru kembali dari apa namanya? Cedera. Langsung diambil. Oke. Nah, untuk kiper saya mau masang Meslier. Kiper apa? Meslier. Yap. Enggak, ini bukan Mkhitaryan lawan Fulham. Bukan. Dan Dallas menggantikan Cresswell. Loh, Cresswell malah dicadangin. Ya, karena kemarin dia sudah kasih assist dan Ogbonna kan sebenarnya ngegolin. Tapi Cresswell 2 pekan terakhir sebelumnya clean sheet kemudian assist. Ya, sekarang harusnya gantian lah obat Ogbonna bisa ngegolin lagi sih. Dan ditambah Dallas juga punya spesial yang berbeda ya di mata Bielsa karena Dallas bisa bermain di posisi mana aja, dari bek kanan, bek kiri, sayap kanan, sayap kiri sampai CMF ataupun AMF untuk backup Bamford. Jadi menurut saya Dallas masih ada chance buat minimal assist gitu. Atau malah dan ditambah clean sheet gitu. Terus kalau back itu mau 4 atau berapa? Ini ada Diaz dan Robertson pasang. Enggak, kalau Robertsonnya untuk yang Diaznya tetap sama, Robertsonnya juga sama karena nggak ketemu kan. Iya. Yang di mana di situ ya 4-4-2. Di sini ada De Bruyne, ada Son, ada Salah dan ada Saka, Mas. Saka masuk menggantikan? Iya. Menggantikan Lukman. Oke. Ya. Dan Welbeck menggantikan Benteke. Wah, Welbeck masuk ya? Masuk. Oke, ini kaptennya Welbeck nih. Siapa ada kaptennya? Kaptennya Ings dong. Oke, nah di tengah nih, tengah menarik sih di sini. Berarti tadi seperti yang disampaikan kamu antara Son atau Salah satu akan poin ya. Yang dapat poin De Bruyne lah ya pasti. Kalau De Bruyne sih udah pasti poin sih, Mas. Oke. Pasti loh. Karena akan bantai. Pasti 5-0 sih prediksi. Wih. Terus kalau itu kenapa Saka nih menarik? Kan Arsenal lagi kalah trennya jelek. Apakah ini saatnya Arsenal menang? Kayaknya dilihat dari pertandingan terakhir Arsenal dan Southampton itu banyak terjadi gol. Maksudnya kedua tim saling mencetak gol. Jadi saya rasa ada chance buat Arsenal mencetak gol, tapi tidak ada chance untuk menang sih. Jadi sorry banget untuk Arsenal, saya menjagokan Ings hat-trick. Seperti itu. Walaupun di kandangnya Arsenal, Ings hat-trick. Karena kalau Arsenal mau bangkit harus pecat Arteta sih. Udah gak ada kata lain pecat Arteta. Udah gak ada. Walaupun saya bukan fans Arsenal, tapi saya sebenarnya mengagumi fans Arsenal di era Cesc Fabregas dan kawan-kawan ya kali itu. Jadi saya menyayangkan kalau misalkan Arsenal terpuruk sampai degradasi gitu. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Apalagi kalau sampai degradasi dan tetap main Liga Champion. Oke. Puas-puasin deh kamu ngebully Arsenal, puas-puasin ya. Oh iya, enggak sih sebenarnya. Tapi host sendiri saya yakin juga bukan fans Arsenal, dia fans Leeds kalau saya tahu. Saya fans Arsenal. Fans Arsenal ya. Lanjut. Welbeck ini mantan pemain Arsenal juga nih. Kenapa pilih Welbeck lawan Fulham? Welbeck apa enggak Lukman? Lukman sebenarnya punya chance bagus sih, karena dilihat di beberapa pertandingan terakhir Lukman ini hampir mirip kayak Eze yang sering memberikan assist, yang dia
Lukman juga pemain muda potensial juga, dan dia mentalnya cukup berani. Dia berani menusuk sendirian, soloran maksudnya sampai depan gawang, kemudian shooting. Cuma kali ini kenapa Welbeck ya? Karena lawannya juga Fulham, ya kan, yang dimana juga ya masih ada kesempatan buat Welbeck unjuk gigi sih. Kali ini apalagi dilihat dari beberapa pertandingan terakhir, Welbeck selalu dipasang dan aliran bola juga seperti halnya kayak Calvert-Lewin dan Bamford yang ditujukan ke striker itu. Jadi striker tumbuhan sih. Oke. Menarik nih Welbeck ini. Kira-kira berapa gol di Welbeck ini? Kalau Ings 3 gol ya Welbeck sama lah. Anti mainstream yang Welbeck ini. Mungkin banyak manajer FPL pada tertarik nih lihat Welbeck nih. Sudah saatnya. Kenapa nggak mau pay gitu? Mau pay? Kalau mau pay ini karena dia sudah gagal melakukan set piece penalti. Iya kan? Salah ya kayaknya dia juga. Ya, dia keterbelakangan mental juga kali. Setelah itu juga mainnya juga sangat under pressure juga, jadi kurang baik sih. Dan Welbeck masih pengalaman lah ya. Welbeck ya, secara dia juga mantan pemain timnas Inggris kan. Nggak tahu ya kalau mau dipanggil lagi. Cuma tapi memang Welbeck ini punya chance untuk di pertandingan di game week kali ini sih, dia ada potensi buat scoring. Oke, ini yang menarik, kenapa nggak Kane? Kenapa Son? Kan banyak orang nanya harus Kane atau harus Son? Itu pertanyaan klasik sih. Atau malah dua-duanya diambil? Nah, ya itu biasanya kegalauan manajer ya antara Son atau Kane. Padahal dia juga pengen KDB atau Bruno atau Salah gitu kan misalkan. Tapi kalau menurut saya motor serangan dari Tottenham Hotspur itu adalah Son, karena taktikal Mourinho adalah counter attack, gaya permainan Italia sih, Catenaccio ya, yang dimana serangan balik menjadi motor serangan Tottenham sekarang gitu. Dan Son adalah jenderal lapangan tengahnya yang untuk menggerakkan poin dan golnya Tottenham sih. Jadi saya rasa kenapa antara memilih Son atau Kane ya, saya lebih Son. Walaupun memang Kane punya potensi untuk set piece penalti atau free kick ya, tapi Son punya something yang berbeda sih mas. Di Tottenham ini kalau Son nggak ada, mungkin Kane juga nggak ada gitu. Tapi kalau Kane nggak ada, Son ada, Tottenham masih jalan gitu. Jadi memang ini gebrak serangan Spurs itu dari Son lah yang lebih dominan lah ya daripada Kane ya. Kane mungkin lebih ke jemput bola atau menservis Son lah ya istilahnya dari kamu ya. Pertanyaan terakhir nih Al, yang menarik di tim ini nggak ada Manchester, padahal Manchester lawannya Sheffield United. Kenapa tidak ada pemain Manchester sama sekali? Nah, ini yang menarik sebenarnya. Di game week 13 ada pembuktian antara dua kapten, yang dimana ada KDB dan Bruno Fernandes. Siapa kapten yang akan keluar sebagai pemenang atau poinnya lebih banyak di antara KDB atau Bruno ya? Nah, dilihat dari lawannya memang terlihat mudah, di mana semuanya akan melawan tim yang nyaris degradasi atau di zona degradasi sekarang. Nah, di sini saya melihat Sheffield permainannya dia sangat tertutup, sangat bikin kesulitan buat tim-tim besar untuk mencetak gol atau bahkan tidak mendapatkan poin. Contohnya kayak Tottenham sendiri, dia nyaris kesulitan mencetak gol kalau Kane waktu itu nggak scoring ya. Jadi menurut saya Sheffield ini mentalnya sangat bagus ketika melawan tim besar. Liverpool juga pernah kena ya kan waktu di awal game week waktu itu, padahal skuadnya powerful. Nah, kali ini Manchester mungkin akan menjadi korban dari Sheffield United sih. Jadi saya rasa mungkin ada beberapa pemain seperti Rashford atau yang di selain Bruno ya, ada Rashford atau Martial yang menjadi dominan atau different player dari Manchester United ya. Tapi saya lebih menitik beratkan di sini ada Ings dan Welbeck sih. Sepertinya lebih manis di situ. Jadi nggak perlu Bruno ya? Jadi no Bruno no Partey, biasanya kan orang Manchester seperti itu atau fans MU seperti itu. Tapi ya no Bruno no problem. No problem ya. Dan ini kalau total dengan squad kayak gini kira-kira berapa poin?
Nggak muluk-muluk sih 75. Oke, kita catat ya 75 poin dari pemain semuanya ini dengan formasi 4-4-2 dan memberi kapten kepada Ings. Oke? Ya. Oke. Ya. Siap, terima kasih Alvara atas waktunya. Kita sampai ketemu lagi di Ngobrol Dunia FPL berikutnya ya. Ya. Ya, selamat malam. Malam.